suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data pada dosis tertentu yang khas dari zat uji. Penggolongan toksisitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, toksisitas akut, yaitu merupakan efek yang langsung berhubungan dengan pemaparan zat toksik. Untuk yang kedua, ada toksisitas kronis, merupakan efek yang diterima tubuh karena adanya zat dalam jumlah sedikit dalam jangka waktu yang lama sehingga akan terakumulasi mencapai konsentrasi toksik dan akan menyebabkan terjadinya gejala keracunan. Yang perlu diperhatikan dalam pengujian toksisitas, yang pertama ada pemilihan spesies, galur, dan jumlah hewan uji. Yang kedua, ada cara pemberian zat uji. Yang ketiga, pemberian dosis uji. Yang keempat, sifat fisika dan sifat kimia zat uji. Yang kelima, efek samping zat uji dan kespesifikan organ tertentu. Yang keenam, ada teknik dan prosedur pengujian. Pengujian toksisitas itu ada 3, yaitu uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, dan uji toksisitas kronis. Uji toksisitas akut yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian zat uji dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam jangka waktu 24 jam. Prinsip dari uji toksisitas akut yaitu zat uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan 1 dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Tujuan dari uji toksisitas akut yaitu suatu pengujian untuk menetapkan potensi toksisitas akut LD50. Next, menilai berbagai gejala toksik, spektrum efek toksik, dan mekanisme kematian. Uji toksisitas subkronis yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian zat uji dengan dosis berulang-ulang, biasanya setiap hari atau 5 kali seminggu selama jangka waktu kurang lebih 10% dari masa hidup hewan. Selanjutnya ada prinsip dari uji toksisitas subkronis, yaitu zat uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji dengan 1 dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari. Bila diperlukan, ditambahkan kelompok satelit untuk melihat adanya efek tertunda atau efek yang bersifat reversibel. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari toksisitas subkronis. Itu diantaranya adalah untuk memperoleh informasi adanya efek toksik dari zat yang tidak terdeteksi dari uji toksisitas akut. Kemudian untuk memperoleh informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan zat uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, dan juga untuk memperoleh informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik, dan juga yang terakhir untuk mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas dari zat tersebut. Selanjutnya adalah uji toksisitas kronis. Uji ini adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian zat uji secara berulang dalam jangka waktu yang cukup panjang, sampai masa hidup hewan, atau sekurang-kurangnya adalah sebagian dari masa hidupnya. Prinsip dari uji ini itu kurang lebih sama dengan uji toksisitas subkronis, yaitu bedanya adalah zat uji ini diberikan selama tidak kurang dari 12 bulan. Dan untuk tujuannya itu untuk memperoleh profil efek toksik setelah pemberian secara berulang dalam jangka waktu yang panjang, dan juga untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Selanjutnya adalah uji toksisitas spesifik atau khusus. Uji ini tuh untuk mengevaluasi yang secara lebih khusus atau secara lebih rinci lagi. Di antaranya itu adalah uji teratogenik, uji reproduksi, uji mutagenik, uji kemampuan tumorigenisitas dan karsinogenisitas. Kemudian ada uji toksisitas efek lokal, uji iritasi mukosa vagina, dan yang terakhir ada uji toksisitas dermal. Yang mana hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya, uji teratogenik. Uji teratogenik merupakan suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalis fetus yang terjadi karena pemberian zat uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Kemudian, uji reproduksi. Uji reproduksi merupakan untuk menentukan efek atas kemampuan reproduksi hewan eksperimental. Selanjutnya, uji mutagenik. Uji mutagenik merupakan uji untuk menentukan efek pada sistem kode genetik. Selanjutnya, uji kemampuan tumor genisitas dan karsinogenitas. Uji kemampuan tumorgenitas ini adalah uji untuk menentukan kemampuan zat yang menimbulkan tumor, sedangkan uji karsinogenitas merupakan mengetahui efek yang ditimbulkan obat jika dikonsumsi dalam jangka panjang apakah dapat menimbulkan kanker begitu. Selanjutnya, uji toksisitas efek lokal merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan bila mana zat-zat itu dipakai secara langsung pada kulit dan mata. Uji toksisitas ini dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu pertama uji sensitivitas kulit, suatu pengujian untuk mendeteksi kulit suatu zat berpotensi menyebabkan sensitif pada kulit, yaitu
Uji iritasitas mata, suatu uji pada hewan, kelinci, mendeteksi efek toksisitas itu apakah menyebabkan mata berbahaya apa tidak. Uji itu muncul setelah pemaparan sediaan uji pada matanya. Prinsip uji iritasi mata adalah sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata beberapa hewan, dan mata yang tidak diberikan perlakuan digunakan sebagai kontrol, berarti sebagai uji, mengamati uji matanya. Ya. Selanjutnya itu uji iritasi mukosa vagina. Uji iritasi mukosa vagina ini merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Prinsip dari uji iritasi mukosa vagina ini yaitu sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun, dan selanjutnya ekstraknya itu dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali pemaparan dengan selang waktu antara pemaparan 24 jam. Tujuan dari uji iritasi mukosa vagina ini yaitu untuk mengevaluasi keamanan dari alat-alat kesehatan yang kontak dengan mukosa vagina. Selanjutnya, uji toksisitas dermal. Berdasarkan waktu jenisnya, yaitu uji toksisitas akut dermal. Uji toksisitas akut dermal ini merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Prinsip dari uji toksisitas akut dermal ini yaitu beberapa kelompok hewan uji menggunakan satu jenis kelamin dipaparkan dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Kemudian dosis awalnya itu dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Lalu selanjutnya dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas terapi yang tidak menyebabkan gejala toksik berat atau kematian. Tujuan dari uji toksisitas akut dermal ini yaitu untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut, dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai LD50 suatu zat, penentuan penggolongan zat, menetapkan informasi pada label, dan informasi absorpsi pada kulit. Uji toksisitas subkronis dermal, yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Tujuan uji toksisitas subkronis dermal yaitu untuk mendeteksi efek toksik zat yang belum terdeteksi pada uji toksisitas akut dermal, mendeteksi efek toksik setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dalam jangka waktu tertentu, mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Prinsip uji toksisitas subkronis dermal. Sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari yang dipaparkan melalui kulit pada beberapa kelompok hewan uji. Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku, segera diotopsi. Organ dan jaringan diamati secara makropatologi dan histopatologi. Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup diotopsi. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi pada setiap organ maupun jaringan, serta dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Uji iritasi akut dermal, yaitu suatu uji pada hewan, contohnya kelinci albino, untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Prinsip uji iritasi akut dermal. Pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberikan perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah pemaparan sediaan uji, dan untuk melihat reversibilitas. Pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Tujuan uji iritasi akut dermal yaitu untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit.